Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Untuk pertemuan pertama IPA Fisika kali ini, kita akan membahas tentang materi gerak benda. Nah, di materi gerak benda ini nanti akan dibagi menjadi 2 bagian ya. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang gerak benda dan dasar-dasar yang. Jadi untuk bagian yang kedua nanti ada tentang hukum-hukum yang mendasari gerak benda. Nah, untuk bagian pertama adalah pengenalan mengenai materi gerak benda itu sendiri. Insya Allah nanti akan kita jelaskan dan kita pelajari ya bersama-sama. Baik, kata gerak sendiri sering muncul ya. Kita juga tahu bahwa itu bergerak, ada mobil yang bergerak, ada benda yang bergerak. Tapi gerak sendiri itu apa? Gerak itu perubahan posisi ya, perubahan kedudukan suatu benda dari posisi A pindah ke posisi B. Itu namanya benda bergerak. Jadi ciri khas dari benda yang bergerak itu adanya perubahan posisi. Nah, benda dikatakan bergerak itu jika mengalami perubahan posisi atau nama lainnya itu adanya perpindahan dan adanya jarak tertentu. Nah, berdasarkan jenis lintasannya ini, gerak dibagi menjadi 3 ya. Ada yang gerak lurus, contohnya kalau mobil berjalan, kereta api itu lintasan yang dilewatinya lurus. Ada juga gerak yang melingkar, contohnya misalnya gerakan skrup ya, atau rotasi bumi, atau jarum jam itu juga gerakannya melingkar. Dan ada juga gerakannya yang melengkung atau parabola. Ini contohnya gerakan dari benda-benda yang dilempar. Benda-benda kalau dilempar dia akan ke atas, nanti akan ke bawah lagi. Nah, gerakannya, lintasan dari gerakan benda yang dilempar itu adalah parabola. Ada satu lagi jenis gerakan yaitu yang lintasannya acak. Contohnya yaitu gerakan debu. Nah, ini jenis-jenis gerakan ya berdasarkan lintasannya. Nah, yang perlu kita pelajari di kelas 8 ini adalah benda yang bergerak dengan lintasannya lurus, yaitu konsep gerak lurus. Nah, dalam hal gerak lurus ini nanti tadi sudah disinggung bahwa kita akan mengenal istilah jarak dan perpindahan. Jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan namun memperhatikan arah atau kedudukan awal. Jadi seperti ini, tak kasih contoh mudahnya ya. Misalkan ada seorang yang dari posisi A mau ke posisi C ya. Tetapi jalan yang ada itu berbentuk siku-siku kayak gini. Jadi dari A berjalan dulu ke B, dari B baru berjalan ke C. Karena memang jalan yang tersedia itu dari A ke C seperti itu. Itu namanya jarak ya. Jadi lintasan yang dilalui oleh suatu benda ketika dia bergerak. Lintasannya, jalan yang ada. Sedangkan perpindahan itu posisi awal A dan posisi akhir C yang ditarik garis lurus. Jadi perpindahan itu adalah garis imajiner yang menghubungkan titik awal dengan titik akhir. Oke, tak kasih contoh lagi ya. Misalnya kamu dari rumah, misalnya ya, dari rumah mau ke masjid misalnya ya. Nah, jalan yang dilalui itu belok-belok gitu ya, nggak lurus. Nah, misalnya kayak gini. Nah, jalan yang kamu lewati itu yang pakai belok-belok itu namanya jarak. Nah, kalau jarak kalau dari rumahmu, bentar tak ganti warna ya. Nah, kalau dari rumahmu ke masjid ditarik garis lurus, nah ini namanya perpindahan. Seperti itu ya. Jadi bedakan yang namanya jarak dan perpindahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan dibilang kalau kita hari ini akan membahas tentang garis lurus ya. Bukan garis lurus, gerak lurus. Nah, di dalam mempelajari gerak lurus ini kita akan melihat atau menemui 2 istilah. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan.
dan juga gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak lurus beraturan atau GLB ini kecepatannya konstan. Kecepatan konstan. Kalau GLBB ini kecepatannya berubah. Kalau kecepatannya berubah tapi beraturan. Oke, tahu dulu istilah dua itu ya, ada GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Jadi yang maksudnya yang beraturan dan berubah ini kecepatannya ya. Oke, kita lihat ya, di benda yang bergerak dia itu pasti punya yang namanya kecepatan. Ini kecepatan. Kecepatan dirumuskan V sama dengan S per T. Kalau mungkin di dulu ya, di masih SD gitu, kalian pernah di matematika ya, ada kecepatan itu JKW ya, atau enggak Jokowi. Jadi kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Ini juga boleh pakai rumus seperti itu, tetapi coba di kelas 8 ini usahakan untuk memakai istilah yang ini ya. V sama dengan S per T. V itu untuk kecepatan. Kenapa singkatannya V? Karena berasal dari bahasa Inggris velocity yang artinya kecepatan ya. Sedangkan S itu untuk jarak, dari bahasa Inggris space, jarak juga ya. Dan T dari bahasa Inggris time. Nah, jadi V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak atau perpindahannya dibagi waktunya. Oke, perhatikan di rumusnya ya. Kalau kita lihat rumus dengan 3 komponen ini ya, maka kita bisa membuat segitiga istimewa untuk memudahkan mencari rumus yang lainnya. Kalau ini kan baru diketahui rumus V-nya. Nah, kalau yang ditanya S, kalau yang ditanya T, bagaimana rumusnya? Kita gunakan segitiga istimewa ini ya. Karena S ada di atas ya, V sama dengan S per T. Jadi S-nya taruh di puncak, T-nya taruh di bawah. Nah, yang kosong diisikan V. V sama dengan S per T. Maka S sama dengan V kali T. Ini ya, yang bawah ini hubungannya perkalian. T sama dengan S bagi V. Kalau atas bawah berarti dibagi. Nah, jadi Ibu ingatkan lagi, kalau ada rumus dengan 3 komponen, kita bisa menggunakan segitiga istimewa ini untuk mengetahui rumus-rumus yang lainnya ya. Oke, yuk kita lihat di contoh soalnya ya. Coba dilihat. Ahmad diminta ibunya untuk belanja ke warung. Karena jaraknya agak jauh, Ahmad memakai sepeda. Nah, jarak rumah Ahmad ke warung adalah 420 meter. Dan waktu yang ditempuh adalah 120 detik. Berapa kecepatan bersepeda Ahmad? Jadi Ahmad bersepeda ya dari rumah ke warung. Lamanya dia bersepeda nyampenya ke warung itu 120 detik. Nah, jaraknya rumah ke warung itu 420 meter. Yang ditanya kecepatannya. Oke, kalau ada soal seperti itu, tulis dulu apa saja yang diketahui ya. Jaraknya ditulis, waktunya juga ditulis. Kemudian ditulis juga apa yang ditanyakan, yaitu kecepatan. V sama dengan S per T. Sama dengan jaraknya 420 dibagi 120. Jawabannya 3,5 ya. Jadi kecepatannya si Ahmad bersepeda itu 3,5 meter tiap detiknya. Gitu ya. Oke, yuk. Tetapi pada kenyataannya kita tuh nggak bisa mempertahankan kecepatan yang konstan. Misalnya si Ahmad itu ya, tadi dia dari rumah ke warung. Idealnya memang kecepatannya sama. Tetapi misalnya nanti di tengah jalan ada orang menyeberang atau ada jalanannya berbatu, mesti kecepatannya berubah. Nah, kecepatan yang berubah ini nanti ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Makanya itu tadi muncul istilah GLBB. Ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Kita lihat dulu grafiknya ya. Jadi gambar yang A ini ya, ini GLBB-nya yang dipercepat. Kenapa dipercepat? Coba lihat.
sumbu X ini menandakan waktu, sedangkan sumbu Y ini menandakan kecepatan. Kalau dilihat ya, semakin lama waktunya, maka kecepatannya semakin naik. Berarti GLBB dipercepat. Sedangkan grafik yang B, ini GLBB yang diperlambat. Coba kita lihat ya. Yang X ini untuk waktu, yang Y ini untuk kecepatan. Kalau dilihat kecepatannya semakin lama dia akan semakin menurun. Nah, ini menunjukkan kecepatannya itu diperlambat. Kalau misalnya ya, Ibu kasih contoh dalam kehidupan nyata ya. Misalnya ada seorang bersepeda. Nah, ini lintasannya. Ada orang bersepeda. Aduh, anggap aja ini sepedanya ya. Nah, kita misalnya ini A, puncaknya A, yang paling bawah B, yang di sini C, di sini D. Kalau kita lihat, ketika orang yang bersepeda itu dari A ke B, maka kecepatannya dipercepat atau diperlambat? GLBB-nya dipercepat atau diperlambat? Iya, betul sekali, dipercepat. Dipercepat loh. Kenapa dipercepat? Coba kalian bayangkan ya. Ketika orang tersebut turun dari A ke B, dia perlu mengayuh sepedanya enggak perlu kan, enggak perlu dikayuh, malah kalau perlu direm. Ini menunjukkan bahwa kecepatannya itu sudah cepat, jadi kita enggak perlu bantuan untuk mengayuh lagi. Nah gitu ya. Nah kalau dari B ke C, GLB contoh yang konstan, dia enggak ada perubahan kecepatan, santai-santai aja gitu ya. Nah, yang dari C ke D ketika naik ya, jalannya itu naik, maka kecepatannya diperlambat. Makanya ketika kita naik tanjakan gitu ya, ketika naik tanjakan maka kita mengayuhnya harus kuat-kuat, harus kenceng-kenceng kita ngayuhnya supaya bisa nyampe ke puncak. Ini karena pada dasarnya si kecepatan sepedanya ini diperlambat. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di jalanan yang menurun, GLBB-nya dipercepat. Kalau naik, jalannya naik, maka GLBB-nya diperlambat. Contoh ini sama juga ketika kita melempar benda ke atas. Ketika benda dari bawah dilempar ke atas, ketika ke atas maka GLBB-nya diperlambat. Dan ketika benda dari atas ke bawah, gerakannya GLBB-nya dipercepat. Oke, untuk bagian pertama sepertinya itu dulu. Nanti kalau belum paham kalian bisa ditanyakan ya. Oke, untuk tugasnya silakan kalian kerjakan ini ya, nomor 1 sampai nomor 5. Ini tugasnya semuanya dikerjakan, kemudian dicatat jawabannya di buku tulis. Nah, setelah jawabannya selesai nomor 1 sampai 5, silakan difoto dan dikirimkan ke nomor ibu ya. Oke, sekali lagi jika nanti ada yang belum paham, silakan segera ditanyakan. Oke, terima kasih. Hari ini mari kita tutup dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku, jaga terus kesehatan ya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.